Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, walaupun masih berperang ya dengan yang namanya debt collector, belum terlepas dari jeratan debt collector dan berbagai macam persi lainnya. Paling tidak pemikiran Anda tetap harus diwaspadai. Jangan sampai Anda mengikuti semua ucapan-ucapan dari debt collector yang mana Anda simpan di dalam hati Anda, menjadikan itu bom waktu untuk Anda berpikiran singkat dan mentok. Ya, untuk kali ini saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya tentang Galbay di Akulaku dan Kredivo. Ada yang bertanya di sini, bagaimana Bang solusinya supaya aman? Siapa lagi nih yang mau bertanya seperti itu? Ini sudah saya ambil nih tentang Akulaku dan Kredivo. Di sini karena masih banyak lagi nih bertanya gitu loh. Umumnya orang-orang yang terjebak di pinjol sebagian besar pasti juga masuk ke dalam Akulaku dan Kredivo. Yang memiliki pertanyaan dengan hal yang sama, boleh simain video ini sampai habis. Tapi sebelum saya lanjutkan, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Tentang Galbay di Akulaku dan Kredivo, siapa yang tidak tahu dengan dua pinjol raksasa ini? Akulaku ada P2P-nya bernama Asetku, dari Kredivo ada juga P2P-nya bernama Kredivest. Ya, dua-duanya adalah pinjol besar dan multi finance ataupun pay later yang sangat besar juga gitu loh ya, yang mana dia mungkin sudah hampir ada di seluruh kota kabupaten di Indonesia. Tapi kali ini banyak pertanyaan yang menyampaikan kepada saya, Galbay di Akulaku dan Kredivo, gimana solusinya supaya aman? Ya, saya tidak tahu lagi nih. Saya harus berulang-ulang kali harus seperti apa menjelaskan sama teman-teman semuanya. Tapi selalu saja orang bertanya dengan hal yang sama. Anda lihat di sebelah ini. Ya. Solusi Galbay dengan aman. Aman ini aman yang seperti apa? Saya coba telusuri. Aman ini aman yang seperti apa gitu loh. Ternyata kita dikunjungi debt collector, tidak, dia datang ke rumah, tidak, ini pengembangan yang cukup luas banget gitu loh. Padahal konsepnya hari ini kita tidak mampu bayar. Ya bukan tidak mau bayar nih, kita tidak mampu bayar karena fakta kehidupan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Masalahnya cuma ada di situ. Tapi entah kenapa orang-orang mempelintir hal ini terlalu jauh. Ya, bisa saja disebabkan karena adanya cara penagihan dari debt collector dengan menggunakan kata-kata yang sangat mengganjal dalam diri mereka. Adanya selalu ketakutan dalam diri mereka karena beberapa komentar yang selalu mereka baca. Dan ada juga orang-orang yang salah masuk dalam grup WhatsApp. Ya, atau grup-grup dari konten-konten edukasi lainnya. Ini bisa menimbulkan hal-hal yang seperti itu, sehingga keluarlah asumsi dalam pemikiran dia, pertanyaan dalam pemikiran dia, bahwasannya solusi yang aman Galbay dari Akulaku dan Kredivo apa? Ya, pada dasarnya Galbay itu semuanya aman saja, asalkan dari pemikiran dia tidak bercabang-cabang. Tapi kenali apa yang menjadi alasan pasti kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Cukup ini aja kita ketahui. Ya, contoh, alasan pasti Anda tidak mampu bayar di Akulaku dan Kredivo karena benar uang Anda sudah tidak ada. Anda di PHK, atau penghasilan sudah tidak mencukupi lagi, atau Anda sebagai pedagang misalnya, dagangan kita sudah tidak laris, tidak laku, atau kayak mana karena perubahan ekonomi saat ini. Ya, tapi kenapa kita harus menomorsatukan soal aman atau tidak? Ya, mungkin aman atau tidaknya itu karena datang atau tidak debt collectornya gitu loh. Ya, walaupun debt collector Akulaku dan Kredivo ini menyebar,
ya mereka banyak juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, ini bukan berarti akhir dari segalanya, tidak. Makanya saya bilangin, kenali konsepnya tadi dulu. Pastinya alasan Anda galbay ini kenapa? Ya, kalau Anda sudah menemukannya, nanti mau debt collectornya datang, mau debt collector tidak datang, Anda pasti bisa menghadapi hal ini. Ya, ingat saya selalu sampaikan, untuk kelas Aku Laku dan Kredivo, satu-satunya resiko yang Anda dapatkan adalah BI checking. Ya, atau nama Anda masuk dalam blacklist atau daftar hitam. Cuman ini loh satu-satunya. Kita dikunjungi bang, kita dikunjungi juga nggak ada masalah. Dikunjungi, mau ditelepon, mau di WhatsApp, tugas debt collector adalah melakukan penagihan. Ya, mau dia menelpon, tetap dia meminta kita untuk membayar tagihan. WhatsApp juga meminta kita untuk membayar tagihan. Datang ke rumah dengan hal yang sama juga. Ya, cuma bedanya kalau di WhatsApp dan telepon kita tidak bisa bertanya ke mereka. Ya, kalaupun bertanya, mungkin gak akan ada jawaban. Tapi kalau mereka sudah datang ke rumah, kita bisa bertanya. Pertama ID card-nya, surat kuasanya, sertifikat profesi penagihannya. Habis itu baru kita jelaskan fakta apa yang sedang terjadi. Mungkin di lapangan banyak praktek yang menyimpang yang teman-teman temukan. Ya, sehingga teman-teman, misalnya ada orang yang pernah didatangi oleh DC Kredivo, sehingga terjadilah beberapa perdebatan yang cukup sengit di lapangan, sehingga teman-teman juga ketakutan. Ya, padahal Anda tinggal menjelaskan apa yang sedang terjadi, ya kan? Bagaimana hal ini untuk kedepannya, Anda tinggal sampaikan itu aja. Misalnya saat ini saya memang sudah tidak mampu, tapi untuk kedepannya saya akan usahakan hal ini secepat mungkin. Yang penting jangan pernah kita menjanjikan sesuatu sama debt collectornya. Tapi kalau debt collector terus mendesak kita, ya debt collector terus, oh nggak bisa kayak gitu aturan ini, sampaikan sama debt collector, oke, kalau memang Anda tidak terima dengan cara saya akan terima dengan cara Anda, lanjutkan resiko apapun yang ada di perusahaan Anda. Udah, titik, sampai di situ. Ya. Jadi kalau pertanyaan Anda seperti ini aja, solusi yang amannya bang, Anda yang galbay di Aku Laku dan Kredivo, Anda juga diincar oleh perampok online. Anda tahu siapa perampok online? Joki-joki pinjol. Dia sangat membutuhkan data-data Anda yang baru telat, ya, di Aku Laku ataupun di Kredivo. Ya, atau Anda yang mau mendekati jatuh tempo, pasti Anda akan diiming-imingkan nanti. Ya, karena dia beranggapan Aku Laku dan Kredivo adalah pinjol besar. Sehingga kalau data Anda mereka bisa pergunakan, pinjol-pinjol yang di bawah mereka mungkin akan mencairkan berdasarkan patokan bahwa Anda telah meminjam di Aku Laku dan Kredivo. Ya, ini hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Ya, kalau resiko dari galbay di Aku Laku ataupun Kredivo cuma satu, BI checking. Tapi kalau cara berpikir Anda seperti ini, Anda meminta solusi yang aman bang, solusi yang aman. Aman atau tidaknya hal itu tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Ya, galbay itu semuanya aman-aman aja. Karena ini kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ini teman-teman harus bedakan. Ya, kalau kita tidak mampu bayar, Anda mau toleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tetap aja duit Anda nggak ada. Ya, kalau tidak mau bayar, Anda lihat ke kiri duit ada, ke kanan duit ada, ke atas duit ada, ke bawah duit ada, tapi ada alasan Anda, oh saya malas ini bayarnya, ya kan? Mulut debt collectornya kasar, itu beda hal gitu loh. Tapi kalau hari ini yang Anda temukan adalah benar dengan keadaan hidup, Anda tidak mampu bayar, harusnya pertanyaan aman atau tidak perlu lagi Anda munculkan dalam pemikiran Anda. Ya, karena itu akan mengarahkan Anda ke hal yang lebih berat lagi. Ya, satu kata dari apakah kita galbay di pinjol ini aman? Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu Anda menginginkan jawabannya memutar. Ya, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang ada di dalam kata aman ini. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, Anda galbay mau di Aku Laku, mau di Kredivo, konsepnya Anda kenali dulu. Fakta dari Anda galbay ini kenapa? Tidak mampu bayar atau tidak mau bayar? Ya, kalau Anda sudah mengetahui, oh iya memang ini tidak mampu bayar karena keadaan saya, ya sudah. Berarti Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk menerima risikonya, yaitu
BI checking nantinya kalau memang Anda gagal bayar. Ya, kalau hari ini belum bisa Anda dikatakan gagal bayar. Kalau masih 1 minggu, 2 minggu, sebulan, belum bisa, itu masih dikategorikan telat bayar. Tapi kalau sudah di atas 3 bulan, 4 bulan, itu baru sudah gagal bayar. Ya, ini telat bayar. Kalau Anda telat bayar, Anda dibebankan dengan denda. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Kalau tidak kita kondisikan pemikiran yang seperti ini bisa kacau loh. Ya, apalagi sekelas Akulaku, Kredivo, itu di mana-mana orang membikinkan konten mereka gitu loh. Dan mereka ini cukup besar banget. Ya, tapi di balik besarnya mereka, kalau memang kita sudah tidak mampu, ya kita apa boleh buat. Ya, kalau memang kita mau dikunjungi, Anda pun nggak perlu khawatir. Justru debt collector yang datang tidak sekejam dengan debt collector yang menelpon dan me-WA Anda. Ya, yang penting ketika kita berkomunikasi dengan debt collector, jangan pernah menunjukkan kelemahan kita, yang mana akan debt collectornya akan berpijak di satu kelemahan kita untuk menekan kita habis-habisan. Ya, nggak apa-apa Anda telat bayar, gagal bayar, hal biasa aja kok. Sebelum kita telat bayar dan gagal bayar, pihak pinjol itu telah memperhitungkan semuanya dengan matang. Bagaimana nanti kalau dia menemukan nasabah yang macet, bagaimana kalau menemukan nasabah yang kabur, bagaimana kalau menemukan nasabah yang gagal bayar, tidak mau bayar dan segala macam. Dia telah mempersiapkan resiko-resikonya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Jauh hari sebelum mereka menyerahkan uang mereka kepada Anda, mereka telah memperhitungkan ini dengan matang. Ya, jadi tinggal Anda mendingan kalau memang tidak ada uang, tidak mampu saat ini, ya sudah Anda fokus saja bagaimana memperbaiki hidup. Fokus untuk bekerja, fokus untuk berusaha. Pelan-pelan nanti kalau duit Anda sudah terkumpul, negosiasi bayar pokoknya. Yang penting kita menunjukkan itikat baik kita. Ya, yang jelas hari ini kita tidak mampu bayar tapi hutang masih kita akui. Oke, saya memang berhutang. Di Akulaku, di Kredivo saya memang berhutang. Tapi saat ini saya tidak mampu bayar. Ya, dan saya akan usahakan secepat mungkin, tapi saya tidak bisa menjanjikan kapan, hari, detik, dan tanggalnya, semuanya nggak usah dijanjikan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Yang penting nggak usah ketakutan lagi, nggak usah cari-cari solusi aman lagi. Ya, aman atau tidaknya galbay di pinjol itu tergantung dari sisi mana Anda melihat. Makanya boleh-boleh saja kita banyak referensi nih, kita cari supaya meyakinkan diri kita. Tapi sebanyak itu solusi yang beredar, Anda harus pertimbangkan dan cocokkan dengan pemikiran Anda supaya tidak mengarah kemana-mana. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang galbay atau telat bayar di Akulaku dan Kredivo. Ya, jadi nggak usah Anda besar-besarin. Wah, ini pinjol besar banget nih. Oh, 10 besar di Indonesia ini segala. Nggak usah kayak gitu. Yang namanya kita galbay nggak ada hitung-hitungannya. Galbay ya duit kita nggak ada, itu aja. Ya kan? Ya kalau mereka tidak mau menunggu kapan kita ada duit, ya sudah lanjutkan risikonya. Kalau mereka mau nunggu, ya oke, kita masih tetap hidup kok. Kita masih tetap berusaha kok. Kita akan kumpulkan. Kayak gitu aja. Selagi bisa dipersimpel, nggak usah diperumit. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.